Perkenalkan, nama saya Epsan Alessandro Manalu, NPM saya 2140501158. Saya dari Universitas Borneo Tarakan, jurusan Fakultas Hukum. Jadi saya di sini akan melaksanakan atau melakukan ujian penilaian tengah semester mata kuliah Hukum Administrasi Negara yang diajarkan oleh Pak Yasir Arafat. Jadi untuk soal nomor 1 saya bacakan, sejumlah pekerja seks ditangkap oleh pihak kepolisian. Semua perempuan pekerja seks tersebut diberikan sanksi berupa direndam dalam kolam lumpur berukuran besar dan diperlihatkan kepada masyarakat. Menurut Anda, perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang melampaui wewenang atau penyalahgunaan wewenang atau sewenang-wenang? Berikan alasannya. Jadi menurut pendapat di sini saya dapat simpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh kepolisian tersebut merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang. Kenapa saya katakan seperti itu? Jadi hal itu sudah tertulis jelas pada pasal 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara yang berisi tentang penyalahgunaan wewenang, yaitu mencakupi mulai dari melebihkan wewenang, mencampur adukan wewenang, dan juga sewenang-wenang. Jadi tindakan polisi tersebut merupakan tindakan yang sewenang-wenang yang diatur di dalam penyalahgunaan wewenang. Dan yang tindakan yang dilakukan oleh polisi tersebut itu juga tidak memenuhi asas-asas umum pemerintahan baik yang tertulis pada pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Asas-asas tersebut yang salah satunya tidak adanya kepastian hukum, yang kedua tidak ada kemanfaatannya, yang ketiga kepentingan umum, dan juga pelayanan publik yang tidak baik. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa tindakan polisi tersebut merupakan penyalahgunaan wewenang. Dan untuk soal yang kedua saya akan bacakan, berikan contoh perbuatan maladministrasi dalam pelayanan publik. Berikan alasannya. Jadi maladministrasi publik akan saya jelaskan dulu, yaitu adalah sebuah perilaku yang melawan hukum dan etika dalam proses pelayanan publik. Salah satunya contoh seperti ketika kita datang ingin pergi ke sebuah kantor desa mengurus suatu berkas. Nah, pada saat itu ketika pelayan publik itu melakukan diskriminasi atau seperti juga kayak ingin menunda-nunda suatu pelayanan seperti itu. Jadi ketika kita ambil contoh pada saat kita ngurus berkas sebuah akte kelahiran yang mungkin salah nama atau apa, kita ingin memperbaikinya, dan saat kita datang ke pelayanan publik tersebut di kantor dinas kependudukan, kita seperti kayak ditunda-tunda, memperlama dalam pengurusan berkas. Nah, itu suatu perbuatan etika yang tidak baik yang dilakukan oleh pelayanan publik, dan itu adalah contoh dari maladministrasi pelayanan publik. Untuk soal yang ketiga, menurut Prajudi Atmo Sudirjo bahwa hukum administrasi negara terdiri atas dua tingkatan, yakni hukum administrasi negara heteronom dan hukum administrasi negara otonom. Jelaskan maksud keduanya dan berikan contohnya. Jadi saya akan jelaskan. Yang paling pertama adalah bahwa hukum administrasi heteronom itu bersumber pada Undang-Undang TAP MPR dan Undang-Undang Dasar yang memiliki fungsi untuk mengatur aturan dari seluk-beluk organisasi dan juga fungsi dari administrasi negara. Seperti itu. Jadi administrasi negara heteronom ini mencakup aturan tentang salah satunya berbagai aktivitas dari administrasi negara. Nah, administrasi negara ini memiliki contoh atau memiliki artian seperti suatu pengaturan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan dan aparatur negara supaya tujuan negara tercapai dan efektif dan efisien. Seperti itu. Kita ambil contoh seperti pada pelayanan publik yang dilakukan oleh kepolisian dalam menertibkan lalu lintas.
Nah, hal tersebut yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam menertibkan lalu lintas untuk kepentingan masyarakat agar masyarakat lebih taat lalu lintas dan taat hukum supaya tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan atau ketika pengguna kendaraan ini, contoh seperti kayak penggunaan motor ini yang menggunakan motor itu di bawah umur. Nah, itu sangat tidak dibolehkan di dalam aturan hukum undang-undang seperti itu. Nah, jadi untuk hukum administrasi otonom itu yang bersumber dari keputusan pemerintahan yang bersifat sebagai undang-undang. Nah, yang bersifat sebagai undang-undang yang dibuat oleh keputusan pemerintahan. Kita ambil contoh seperti pada masa pandemi Covid 2020 yang sangat parah. Jadi di situ pemerintah mengeluarkan sebuah keputusan aturan pemerintahan yang menyuruh para masyarakat agar mematuhi aturan tersebut, yang aturan-aturan tersebut berisi tentang memulai dari masyarakat diwajibkan memakai masker, lalu tidak melakukan kontak fisik. Yang ketiga, salah satunya itu seperti juga berjaga jarak atau social distancing seperti itu. Itu adalah keputusan pemerintahan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. Itu merupakan definisi dan salah satu contoh dari hukum administrasi negara otonom seperti itu. Dan untuk yang nomor 4, soalnya akan saya bacakan, jelaskan perbedaan antara mandat dan delegasi. Jadi mandat itu adalah pemberian wewenang dari pemerintahan atas ke pemerintahan bawah. Yang bertanggung jawab adalah pemerintahan atas. Jadi pemerintahan atas itu memberikan wewenang ke bawah, tetapi tanggung jawab itu berada di pemerintahan atas. Contohnya seperti saat ketika Presiden Jokowi memberikan mandat kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mempermudah proses dari impor penanganan COVID-19 pada tahun 2020. Seperti itu. Yang kedua, delegasi. Delegasi itu pemberian kewenangan dari pemerintah atas juga ke pemerintahan bawah, tetapi tanggung jawab itu berada di pemerintahan yang telah diberikan delegasinya. Pemerintah atas memberikan delegasi ke bawah, berarti tanggung jawab itu berada di pemerintahan bawah, seperti itu. Contohnya kita dapat ambil dari, saya kutip tadi dari salah satu masalah tentang ketika kepala daerah memberikan delegasi kepada kepala dinas atau camat untuk melakukan pelayanan masyarakat. Nah, itu merupakan contoh dari delegasi. Jadi ketika kewenangan yang ada pada kepala daerah itu memberikan sebuah kewenangan untuk camat melaksanakan pelayanan kepada masyarakat supaya agar tercapainya pelayanan yang lebih baik, seperti itu. Untuk soal yang kelima akan saya bacakan. Pemerintah memiliki wewenang bebas atau diskresi. Jelaskan pengertian wewenang bebas atau diskresi dan apa saja syarat yang harus dipenuhi untuk menggunakan wewenang tersebut. Jadi diskresi itu merupakan kewenangan bebas. Jadi kewenangan bebas untuk mengambil tindakan dalam menyelesaikan sebuah masalah yang merupakan sebuah pelanggaran hukum atau perkara-perkara yang terjadi di pemerintahan, seperti itu. Nah, yang menjadi syarat-syaratnya itu salah satunya adalah syarat-syaratnya seperti tujuan dari diskresi itu harus jelas dan baik, seperti itu. Dan alasan-alasannya tuh untuk kenapa diadakannya diskresi itu harus alasannya objektif dan jelas, seperti itu. Dan untuk melakukan diskresi ini kita harus dengan etiket yang baik. Jadi ketika kita
mendapatkan suatu kewenangan diskresi ini, jadi kita harus melakukan pelayanan dengan baik supaya tidak ada yang namanya pelanggaran hukum seperti itu. Mungkin dari saya itu saja, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya ucapkan terima kasih.